Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan salah satu memimpin doa dulu. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak semuanya sehat? Ada yang sakit hari ini? Nggak ada. Ada yang nggak masuk? Ada ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Nafis, Aulia, Fadli, nggak ada ya. Khalid, nggak ada juga. Zaki, Ansor. Menurut kalian, kira-kira penting nggak proposal itu dalam sebuah kegiatan? Penting. Pentingnya di mana? Untuk mencari dana, untuk pendanaan itu ya. Terus yang selanjutnya mungkin Mas Zaki? Mengajukan permintaan apa? Dana tadi sudah. Mengajukan permohonan mungkin bisa izin tempat, itu juga bisa. Sudah selesai, Mas? Sebelum kita beranjak, saya akan membacakan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian, fungsi, dan struktur proposal. Jadi fungsinya apa, strukturnya proposal itu seperti apa. Ya. Yang kedua, menganalisis proposal berdasarkan sistematika dan bahasa. Jadi sistematikanya penulisannya seperti apa. Bahasa yang digunakan itu bahasa seperti apa. Ya. Apakah bahasa gaul gitu ya, atau bahasa formal atau non formal gitu ya. Terus yang ketiga, menyusun proposal sederhana untuk berbagai keperluan, baik itu kegiatan, usaha ataupun penelitian. Yang keempat adalah menunjukkan sikap percaya diri dan kerjasama dalam diskusi kelompok gitu ya. Nah, baik, yang selanjutnya apa itu kegiatan? Sebisa mungkin harus ada perencanaan. Nah, perencanaan itu bisa dituangkan dalam bentuk proposal gitu loh. Jadi misalkan di SMK kita ini ya, mau mengadakan OSIS, mau mengadakan acara gitu ya. Otomatis kan tidak mungkin OSIS itu melakukan kegiatan tetapi tidak melalui perencanaan sama sekali gitu ya. Nah, otomatis kan harus mendapatkan persetujuan dari sekolah itu kan, utamanya kan dari kepala sekolah itu kan. Nah, makanya harus ada yang namanya proposal kegiatan seperti itu. Atau di masjid kalian ingin mengadakan pengajian akbar misalkan, itu juga harus buat proposal dengan tujuan apa? Yaitu tadi untuk mencari dukungan dari masyarakat sekitar, utamanya nanti dukungan baik formal maupun non formal, materi sama non materi kan gitu kan. Utamanya kan di materinya gitu ya, terutama itu ya, di pendanaan kan gitu kan. Biasanya proposal itu kan di pendanaannya itu ya, yang biasanya sering muncul itu ya. Nah, selanjutnya contoh penggunaan proposal itu untuk apa? Yang pertama adalah pengajuan kegiatan sekolah misalkan.
Nah, ini contoh proposalnya ya. Bisa untuk kegiatan pentas seni, seminar, lomba, terus pengajian misalkan. Terus pengadaan itu juga bisa menggunakan proposal. Misalkan kelas kalian mau mengadakan pengecatan ulang ruangan ini. Dana yang terkumpul dari uang kas kalian misalkan masih kurang. Nah, bisa kalian membuat proposal diajukan ke sekolah atau mungkin ke donatur yang punya banyak uang gitu ya. Itu nggak masalah. Yang kedua, pengajuan kerjasama. Ini contohnya. Jadi misalkan kalian mau buka usaha peternakan gitu kan. Kalian kurang dana misalkan. Nah, bisa kalian mengajukan proposal ini ke orang yang dikira mampu untuk melakukan atau memberikan pendanaan. Seperti itu. Zaki mau buka usaha UMKM bikin keripik singkong misalnya. Nah, Zaki nggak punya modal dan alatnya gitu kan. Nah, bisa mengajukan ke mana misalkan ke tempatnya Pak Jito gitu ya. Urut Jito itu juga bisa, atau mungkin ke Pak Lurah gitu. Atau ke UMKM Dinas Koperasi gitu ya. Itu juga bisa gitu. Biar apa? Mendapatkan pendanaan dan juga alat. Gitu. Ya, selanjutnya pengajuan bantuan dana atau sponsor. Nah, itu ya. Terus usaha atau bisnis kecil dan penelitian sederhana. Ini contoh penggunaan proposal. Nah, fungsi proposal itu untuk apa? Yang pertama, memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan atau rencana yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi proposal itu nanti sistematikanya kan jelas itu. Jadi memberikan gambaran di situ nanti. Ya. Jadi meskipun kita tidak terlibat langsung di acara nanti gitu ya, atau belum tahu format acaranya nanti seperti apa, tapi dengan kita melihat proposalnya itu nanti sudah jelas gitu loh, gambarannya itu sudah ada gitu, seperti itu. Yang kedua, meyakinkan dan mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak lain. Saya bagi jadi dua kelompok, nanti Mas Alfat sama Mas Ansor ya, berdua nggak apa-apa. Nanti Mas Zaki, Mas Isan sama Mas Nafis nanti jadi satu kelompok. Nih, silahkan kalian membuat satu kelompok. Mas Isan mundur ke belakang, hadap ke belakang. Mas Nafis agak mendekat. Mas Aulia agak mundur ke belakang. Ya, ini saya kasihkan contohnya ya, contoh proposalnya. Ya, ini contohnya. Ini bentuk contohnya. Ya. Silahkan nanti kalian buat ya contoh proposal sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan. Ya, sesuai dengan LKPD-nya. Nah, lihat di LKPD-nya, coba LKPD-nya, perintahnya. Di tugas atau aktivitas, yang pertama menentukan jenis proposal dulu. Pilih salah satu kegiatannya, apakah itu proposal kegiatan, apakah proposal usaha atau proposal penelitian. Silahkan kalian tulis dulu. Di jenis proposal di situ akan ada toh Mas, di sini toh. Nah, di sini tulis dulu. Yuk kalian coba berembuk berdua gitu kan. Dua, tujuan kegiatan memperingati HUT RI ke-89 yang disadis dan mengurangi dan misalnya
Membalas keutamaan dan orang tua, memberikan wajah bagi bisa mengungkapkan niat dan doa. Tidak belajar mengajarkan berkuah. Hari jaga ini dapat waktu 8 jam 8 mulai sampai 4 jam melakukan lomba makan kerupuk, lomba dari tambang, lomba klasik lele, lomba SLR, lomba kelas, lomba futsal ini, lomba jatuh kemudian acara. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Sasaran kegiatannya itu ke siapa saja? Emang ada? Ada siapa? Guru dan siswa. Terus ada lagi yang pertanyaan lain? Proposalnya itu ditujukan kepada siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kenapa kok bisa kepala sekolah? Karena persetujuan kepala sekolah. Acara sekolah. Acara sekolah. Jadi acara itu karena diadakan di sekolah. Jadi untuk menguatkan acara itu minta izin ke kepala sekolah gitu. Mas Zaki mau ngomong tanya? Udah ya, karena satu kelompok gitu ya. Udah cukup. Terima kasih Mas Nafis. Dan tutup. Sudah cukup belum? Sudah loh. Sudah. Baik. Itu ya. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa tadi? Proposal. Ya, proposal. Jadi proposal ada berapa jenis? Ada 3. 1 proposal kegiatan, 2 usaha. Yang ketiga proposal penelitian. Baik, sebelum saya cukup? Belum? Gak usah lama-lama. Nah, masa nanti nilainya harusnya lebih bagus lagi gitu ya. Yang tadi dapat 90 harusnya dapat 100 gitu ya. Dapat 80, dapat 100 juga gitu ya. Duduknya bagus, Mas. Duduknya bagus. Dari saya bilang sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu.